Pemirsa, setelah 10 hari berjibaku memadamkan kobaran api TPA Jatiwaringin, BNPB memastikan kebakaran kini telah padam 100%. Meski begitu, petugas masih terus melakukan pendinginan lantaran cuaca panas dan tumpukan sampah yang mudah terbakar dan masih berpotensi memunculkan titik api baru. Pemirsa, kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten dinyatakan 100% telah padam. Sebelumnya kobaran api melalap sebanyak 15 hektar luas lahan yang ada di TPA Jatiwaringin. Data dari Indeks Kualitas Udara pun juga menunjukkan bahwa kualitas udara yang ada di sekitar TPA Jatiwaringin berada di level 110 atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, mulai dari anak-anak, ibu hamil, kemudian juga kelompok lanjut usia. Kemudian juga dampak ini berkelanjutan karena tidak hanya terhadap lingkungan, melainkan juga kepada masyarakat dan juga bagaimana tata kelola sampah. 10 hari bukan waktu yang singkat bagi ratusan personel gabungan untuk memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api yang mulai muncul sejak 30 Juni 2026 melahap kurang lebih 15 hektar lahan utama TPA Jatiwaringin. Pada Jumat 10 Juli 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan titik api telah padam 100%. Kepastian ini diperoleh setelah pemantauan menggunakan thermal drone tidak lagi menemukan titik panas di area yang terbakar. Namun, padamnya api bukan berarti operasi penanganan selesai. Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusdalops BNPB, Riswandi, mengatakan petugas masih memasuki fase pendinginan, yakni dengan melakukan pembasahan secara menyeluruh di seluruh sektor TPA. Fase pendinginan menjadi langkah krusial lantaran karakteristik kebakaran di gunungan sampah berbeda dengan kebakaran pada umumnya. Bara api dapat bertahan di lapisan bawah timbunan sampah dan sewaktu-waktu kembali muncul ke permukaan apabila tidak terus dibasahi. Terlebih, Indonesia saat ini memasuki musim kemarau. Sampai hari ini di tanggal 10 Juli, penanganan kebakaran TPA di Jatiwaringin ini sudah 100% padam. Itu sudah terkonfirmasi dari thermal drone yang kita terbangkan kemarin. Dan sekarang ini masih fase pendinginan, di mana masih ada pembahasan. Kegiatan kami kita adalah pembahasan di setiap sektor, baik di utara, selatan, barat maupun timur, untuk mencegah timbulnya potensi api yang baru. Cuaca saat ini sangat panas ya di musim kemarau ini. Dan potensi awan hujan juga dari BMKG sangat minim, sangat kecil, sehingga untuk kita lakukan misalnya turun hujan atau modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan, sehingga akan dilakukan pembasahan atau pendinginan terus-menerus secara periodik oleh BPBD dan Damkar di Kabupaten Tangerang ini. Selain faktor cuaca, tantangan lain berasal dari kondisi sampah yang belum seluruhnya terpilah. Material mudah terbakar yang bercampur dalam satu timbunan membuat api lebih cepat menjalar dan lebih sulit dipadamkan.
Rizwandi menyatakan, meski api telah dinyatakan padam, pengawasan akan tetap dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Menurutnya, apabila kondisi atmosfer memungkinkan, BNPB membuka peluang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat proses pendinginan. Di tengah proses tersebut, Rizwandi menyebut aktivitas pengelolaan sampah Kabupaten Tangerang tetap berjalan. Sampah yang setiap hari dihasilkan masyarakat masih dibuang ke TPA Jatiwaringin, namun ditempatkan di area lain yang dinilai aman. Sebenarnya ketika ini terbakar, sampah-sampah yang ada di Kabupaten Tangerang ini tetap ditempatkan di TPA Jatiwaringin ini, tapi di sisi sebelah selatan yang masih ruangnya terbuka dan tidak berjauhan juga dengan area yang terbakar. Berdasarkan data indeks kualitas udara, kawasan sekitar TPA Jatiwaringin berada pada angka 110 atau masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama terdeteksi dengan konsentrasi 39,1 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, maupun penderita penyakit pernapasan disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan, meskipun kebakaran telah dinyatakan padam. BNPB memastikan sejak 2 hari terakhir tidak ada lagi warga yang mengungsi. Seluruh masyarakat terdampak telah kembali ke rumah masing-masing usai mendapatkan pelayanan kesehatan. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Tangerang masih terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan melalui posko kesehatan maupun secara door-to-door oleh petugas kesehatan dari Dinkes. Bupati Tangerang, Maisyal Rashid, menyebut jumlah warga yang mengalami ISPA akibat paparan asap menurun dari 72 menjadi 61 kasus. Seluruh pasien masih dapat ditangani oleh puskesmas dan dinas kesehatan tanpa ada yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Untuk yang diungsikan masyarakat setempat, alhamdulillah sekarang belum ada pulang karena tidak ada asap lagi. Mudah-mudahan tidak ada asap lagi, ya, kasihan mereka. Yang jelas bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga dengan Polda-nya juga kemarin datang Pak Kapolda untuk membantu meringankan beban masyarakat yang ada di usia, dibantu kebutuhan kesehariannya, makan minum cukup, kesehatannya dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan stay by di situ, tidak pulang secara bergiliran. Yang jelas bahwa masyarakat yang diungsikan kemarin itu merasa terakomodir dan dipenuhi. Kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak berhenti ketika sampah dibuang. Namun dampaknya berkelanjutan, tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada lingkungan. Untuk itu, evaluasi pengelolaan tempat pembuangan akhir, kemudian juga langkah mitigasi kebakaran hingga pemulihan masyarakat terdampak tidak kalah penting dan masih menjadi pekerjaan rumah agar kemudian peristiwa kebakaran yang berlangsung pada 30 Juni 2026 tidak terulang kembali di kemudian hari. Laporan Raisa Oktaviani, Dava Syahlevi, Tangerang, Banten, Garuda TV.